Hai Sobat Podcast, balik lagi di podcast kesehatan. Pastinya di sini kita bakal bahas tentang seputar kesehatan ya. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya. Nah, sebelumnya juga aku mau perkenalkan diri aku dulu ya. Aku Amel, di sini aku gak akan sendirian, aku juga bakal ditemani oleh ahlinya. Tentunya kalau misalnya ngomongin kesehatan, kita pasti temani oleh ahlinya ya. Di sini ada Dokter Eka. Halo. Oke dok ya, jadi kita langsung aja nih ya, langsung to the point aja, set gitu. Boleh. Oke. Jadi teman-teman ya, di video kali ini nih dok, kita bakal bahas tentang flu Singapura dok. Oke. Nah, flu Singapura nih dok, flu Singapura ini tuh dok banyak banget ya dok yang sekarang marak terjadi. Dan FYI ini di wilayah aku kan, wilayahku banyak banget anak kecil nih dok, dan sekarang tuh banyak banget yang terkena flu Singapura. Dan aku sendiri itu dok, untuk flu Singapura itu sendiri agak awam juga ya dok ya. Jadi bisa dijelaskan nggak dok nih tentang flu Singapura itu? Iya benar banget. Emang sekarang banyak banget yang kena flu Singapura ya. Terutama sih anak kecil emang. Anak kecil tuh lagi banyak yang kena flu Singapura tuh. Nah flu Singapura mungkin kan orang tuh ngira emang habis dari Singapura gitu ya. Terus jadi kena flu gitu ya. Nah makanya namanya flu Singapura gitu atau gimana? Nah flu Singapura ini sebetulnya sih biasanya penyakit. Ini merupakan penyakit infeksi yang dikarenakan virus Kak. Nah memang dominan betul tuh lebih banyak menyerang anak-anak ya. Makanya tadi Kak Amel katanya di daerahnya banyak banget anak yang kena gitu kan. Nah dan virus ini tuh ya yang namanya virus, dia penyakit yang self-limiting disease tentunya gitu kan. Nah dia memang akan sembuh dengan sendirinya gitu berjalannya waktu. Tapi ya masa sih kita nggak diobatin atau nggak minum vitamin misalnya kan. Jadi ini merupakan infeksi virus sih. Oke. Nah dok, untuk jadi si flu Singapura itu adalah infeksi virus. Bedanya sama flu biasa itu apa sih dok? Benar. Nah sebetulnya bedanya itu dari gejalanya gitu. Nah karena gejala dari flu Singapura ini dia tuh ada khasnya. Nah mau dikasih tahu sekarang atau nanti? Besok kayaknya. Oh sekarang dong dok. Sekarang aja dok. Iya ya, aduh. Udah pada penasaran kan? Nah jadi yang menjadi khas dari flu Singapura ini, jadi kan sebenarnya flu Singapura tuh nama lainnya HFMD Kak. Kalau di medisnya tuh namanya HFMD, bukan flu Singapura gitu. Flu Singapura tuh di masyarakat lah gitu. Namanya hand, foot, mouth disease. Hand tangan, foot kaki, mouth mulut, disease penyakit. Jadi penyakit yang mengenai tangan, kaki dan mulut. Emang ada apa nih di tangan, kaki, dan mulutnya? Ada kayak cacar gitu, bintil-bintil. Tapi khusus di area situ gitu. Dan emang adanya di sana. Jadi di badan tuh nggak ada gitu. Jarang lah. Tapi kenapa dok di wilayah masyarakat, di sekitar masyarakat disebutnya jadi flu Singapura dok? Benar. Nah, jadi sebenarnya ini bukan berasal dari Singapura ya, gitu. Penyakitnya bukan dari Singapura. Nah, tapi memang pada di tahun 2000 dan 2006 ini tuh sempat rame banget di Singapura yang kena flu ini, gitu, HFMD ini. Jadi banyak gitu yang kena dan sampai ada yang meninggal dunia. Nah, sehingga viral lah kemudian kalau zaman sekarang mah ya. Kalau zaman dulu mah belum ada viral-viralan. Nah, jadi akhirnya disebutnya flu Singapura karena waktu itu heboh lah di Singapura gitu. Nah, jadilah disebutnya flu Singapura. Padahal ini bukan dari Singapura ya. Gitu. Jadi karena itu sempat viral, bukan sempat viral, banyak kasus yang terjadi itu di Singapura. Jadi lebih cepatnya jadi orang-orang di sini nyebutnya flu Singapura aja gitu ya. Betul. Nah dok, untuk penyebabnya sendiri kan tadi udah disampaikan nih dok, dari virus sendiri itu ya, disebabkan oleh virus. Tapi dok, karena apakah ada penyebab lain dari kayak kebiasaan kah, atau dari makanan kah, atau kayak gimana tuh dok? Oke, kalau penyebabnya sih memang yang utama infeksi dari virus Coxsackie virus sama enterovirus gitu. Nah, kalau faktor resikonya ya bisa ya tentunya misalnya kayak kita tuh deketan nih sama orang yang kena flu Singapura atau misalnya kena percikan liurnya kah atau misalnya lendir di hidungnya gitu ya. Atau kebersinin gitu atau kena si cairan yang keluar dari cacar-cacarnya itu. Jadi cacarnya itu ada cairannya dok, bukan kering kayak gitu? Ada cairannya, kayak cacar air, kayak cacar air. Cuman emang khasnya dia di kaki, tangan dan mulut. Kalau di mulut dia bentuknya kayak sariawan.
gitu. Jadi dok, cara penularannya itu dia termasuk cepat ya kalau misalnya Cepat. kayak gitu? Cepat, kayak COVID lah gitu. Droplet cairan tubuh lah gitu ya, kayak gitu. Untuk sembuhnya sendiri tuh dok, itu bisanya berapa lama dok? Kan biasanya kalau misalnya cacar kan bisa nyampe sebulan juga ada nggak sih dok? Yang cacar tetangga aku dia lama banget tuh, nggak tahu kenapa. Waduh, sebulan ya? Lumayan ya itu ya. Nah kalau untuk flu Singapura ini dok gimana dok? Kalau flu Singapura ini sih sebetulnya karena prinsip dari virus itu dia tadi ya self-limiting disease. Jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah dan rata-rata penyembuhannya itu 7 hari lah, 7 sampai 10 harian lah gitu. Jadi kurang lebih rentan waktu segitu. Oh, untuk pengobatannya sendiri tuh dok, biasanya pengobatannya apakah ada obat khusus atau kandungan-kandungan obat khusus nggak sih dok buat sembuhnya? Ya karena ini balik lagi nih ke self-limiting disease, jadi dia sembuh dengan sendirinya. Jadi kita ngobatinnya simptomatik aja sesuai gejala, misalnya kayak ada batuk ya dikasih obat batuk gitu ya. Nah plus kita kasih vitamin biasanya karena daya tahan tubuh yang sangat berperan di sini. Jadi kalau daya tahan tubuhnya naik, bagus akan lebih cepat juga nih penyembuhannya. Gitu. Jadi tergantung daya tahan tubuh. Jadi betul. Jadi kalau misalkan untuk si cacar-cacarnya sendiri tuh dok, itu bisa hilangnya pakai apa tuh dok? Bakal Ya, berbekas nggak dok? Ya. Bisa berbekas tapi nggak seberbekas cacar air sih rata-rata gitu ya. Soalnya besarannya juga nggak, kalau yang sering kita lihat ya di anak-anak ya, biasanya nggak terlalu heboh banget lah gitu, nggak kayak cacar air lah ya gitu. Kalau di anak, tapi bisa jadi case-nya berbeda kalau yang kenanya orang dewasa gitu. Karena kadang suka beda aja sih, kayak cacar air kalau di anak nggak terlalu heboh gitu ya, terus di orang dewasa heboh banget gitu. Nah kadang suka kayak gitu juga tuh. Tapi dok kalau misalkan kita gitu orang-orang dewasa ada bukan peluang apa ya, kalau peluang bisnis dong. Peluang kayak untung ya. Ada kemungkinan buat terkena si flu Singapura ini nggak sih dok? Ada, tetap ada. Kalau kita lagi daya tahan tubuhnya turun, terus kita ketularan ya sama penderita yang flu Singapura ini, ya tetap teman-teman bisa ketularan juga gitu. Jadi memang harus jaga daya tahan tubuh, hindari biar kita nggak nggak keinfeksi lah gitu, nggak kontak yang terlalu erat gitu kan. Tapi dok kalau misalkan yang sakitnya anak kita gimana dok? Kan kita harus ngomongnya yang penting pencegahannya. Jadi misalnya ketika habis menangani anaknya kita cuci tangan, terus pakai masker. Selain itu juga boleh ya kita sebagai orang yang menjaganya, kita juga harus jaga diri juga, misalnya minum vitamin walaupun kita nggak sakit gitu. Nah dok, untuk cara mencegahnya itu sendiri tuh dok, cara mencegah si flu Singapura itu kayak gimana dok? Selain kita harus mempertahankan daya tahan tubuh kita lebih baik, nah itu ada cara-cara lain juga. Ya, kurang lebih karena ini cara penularannya itu mirip, kan sama ya, sama kayak COVID. Nah jadi kurang lebih pencegahannya sama kayak COVID. Apa coba masih inget gak? Saya balik bertanya kepada kakak. Kayak olahraga kan kayak gitu, kayak menjaga diri juga, kayak makanan sehat, pola makan sehat, betul. Olahraga tadi udah, terus kalau kemana-mana kan kita harus pakai masker. Iya, pakai masker. Terus selain itu juga biasanya kalau misalnya ke kantor-kantor tuh suka banyak cicit nih yang segini cairan. Oh di sini. Iya, betul. Jadi betul 100. Nah, jadi pakai cuci tangan. Deg-degan ya kalau deg-degan ya. Saya juga deg-degan ditanyain. Udah tahu ya rasanya gitu ternyata. Nah, jadi memang tadi ya cuci tangan, pakai masker, terus makanan tentu harus makanan yang sehat gitu ya. Dan kalau misalnya memang perlu kita boleh minum multivitamin juga biar daya tahan tubuh kita bagus gitu. Untuk vitaminnya itu sendiri dok, ada nggak dok vitamin khusus kayak harus vitamin C misalnya, vitamin apa gitu? Betul, vitamin C, vitamin D boleh gitu. Karena biasanya ini ya zaman dulu juga gitu nggak sih? Sampai susah banget nyari, waktu COVID tuh susah banget kan nyari vitamin D, vitamin C, susah banget, mana mahal-mahal, masker sampai harganya berapa puluh ribu satunya. Asli, susah banget. Masa-masa yang Oke, gitu sih. Jadi untuk flu Singapura ini.
Kalau untuk ini dok, apa pencegahannya itu kan bisa kalau misal sekarang kayak ada vaksin-vaksin kayak gitu kan dok, untuk langkah awal pencegahannya. Nah untuk si flu Singapura ini dok, ada nggak sih dok vaksin khusus untuk flu Singapura? Betul. Ya kan kayak cacar air ada ya. Nah tapi sayangnya flu Singapura ini belum ada vaksinnya. Barangkali kakak nanti mau neliti, mau nemuin gitu kan. Gitu, ini peluang besar kan? Iya, peluang besar. Iya sih, tapi gimana ya? Ada gitu ya. Jadi belum ada teman-teman untuk vaksin flu Singapura sendiri. Makanya ya harus jaga daya tahan tubuhnya ya. Walaupun ya tetap sih kalau flu Singapura tuh kan banyak tuh yang bilang juga kalau misalnya cacar air tuh cuman kena sekali katanya seumur hidup. Nah tapi kalau sebetulnya ketika daya tahan tubuh kita lagi turun, cacar air pun kita bisa kena kedua kalinya. Nah sama kayak flu Singapura juga. Ini juga ya kita bisa kena kedua kalinya juga gitu. Soalnya pengalaman pribadi anak tuh kena 2 kali juga flu Singapura. Wow. Gitu waktu pas bayi sama usia 2 tahun gitu. Jadi memang gimana daya tahan tubuh banget sih. Kalau lagi bagus ya bisa aja kuat aja. Tapi kalau lagi nggak bagus ya pasti sih kena. Tapi itu wajib gak sih? Bukan wajib apa ya? Tapi itu dok kayak kan ada yang bilang kayak cacar juga itu sekali seumur hidup tuh harus gitu. Kalau misalkan enggak sama sekali kan dok aku belum pernah gitu ya. Karena cacar itu takut banget. Itu gimana dok itu? Itu harus kan? Aduh bukan circle dong kita. Aduh. Itu harus atau gimana tuh dok? Ya enggak, tuh yang harus mah yang wajib mah sholat. Ya. Ini mah enggak harus, jangan dong bahkan. Jangan sampai. Iya jangan sampai kena ya. Bagus kalau misalnya emang enggak kena gitu ya sampai seumur hidup ya bagus sih. Jadi ya bukan suatu kewajiban harus kena gitu ya. Ya enggak gitu. Ya mudah-mudahan enggak kena sampai akhir hayat gitu kan ya. Gitu ya. Oke, jadi kayak gitu untuk si flu Singapura ini. Nah dok, kalau misal untuk si anak kan tadi paling banyak tuh di anak ya dok. Iya. Kalau misalkan paling banyak di anak itu tuh karena anak itu karena daya tahan tubuhnya yang kurang atau gimana sih dok? Nah betul. Jadi anak itu kan daya tahan tubuhnya lebih rendah dibanding kita kan. Soalnya lagi masa pembangunan lah gitu. Nah sehingga anak tuh lebih dominan gampang kena. Nah selain itu juga kalau anak kan belum ngerti ya. Kayak misalnya ada temennya sakit, dia tetap aja main sama temennya. Mana kan kadang mainnya tuh yang pegang-pegang. Kepo apa tuh? Deketan. Terus ya dan sebagainya nggak pakai masker gitu kan. Nah jadi sebenarnya ini himbauan buat orang tua kalau misalnya anaknya lagi kena flu Singapura atau misalnya tuh anaknya tuh udah sekolah nih, ya sebaiknya ya jangan sekolah dulu ya gitu karena itu kan menular. Atau misalnya anak belum sekolah nih, ya jangan dulu main sama teman-temannya. Nanti teman-temannya ketularan sekomplek misalnya. Bahaya ya. Bahaya banget ya. Gitu ya. Oke, mungkin tadi ya mengenai flu Singapura itu udah banyak banget nih dok. Kayak tadi penyebabnya, pengertiannya, cara pencegahannya juga dan obat-obatnya udah kita bahas ya. Jadi ini udah banyak banget manfaat dari video hari ini. Terima kasih banyak nih yang sudah menonton ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku Amel. Dan aku Dr. Eka. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kita. See you di another video. Bye-bye. Bye.